Habakuk 3 ayat 1 sampai dengan 19 di bawah perikop doa Nabi Habakuk. Beginilah firman Tuhan. Doa Nabi Habakuk menurut Nandab Ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiam, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, rendah bukit-bukit yang berabad-abad, itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kush yang tertekan. Kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit, atau terhadap lautkah amarah-Mu sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu? Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudera raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman Engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka Engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau merebutkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya, yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara sembunyi. Dengan kudamu, engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang, akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membaringkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian firman Tuhan. Baik, demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah dan yang rentan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya persilahkan waktu dan tempat ini kepada Amang Pendeta Agus Sibarani. Silakan di-unmute, Amang.
Sudah kedengaran ya? Sudah, Mak. Kedengaran? Sudah, Mak. Kedengaran ya? Ya. Oke. Ya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur karena pada malam hari ini, walaupun kami berjauhan, boleh bersama-sama menikmati ibadah kami ini, dan untuk berdoa bersama. Dan sebelumnya, betapa rindunya kami akan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus bekerja bagi setiap kami, dimanapun kami saat ini berada. Dan melaluinya kami dipersekutukan oleh firman-Mu. Pakai hambanya dalam kelemahannya, sehingga firman-Mu ini sungguh menjadi bagian kami, menjadi perenungan kami untuk kami kerjakan dalam hidup kami hari lepas sehari. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Halo. Horas Bah, sudah lama kita tidak ketemu ya. Kita boleh walaupun saling berjauhan, kita bisa bersama-sama menikmati firman Tuhan pada malam hari ini. Sebenarnya beberapa minggu yang lalu Johannes sudah minta ini, tapi waktu itu saya kebetulan tidak bisa, dan saat inilah kita bisa bertemu kembali ya. Firman Tuhan sengaja saya ambil dari Habakuk 3 yang tadi sudah dibacakan dalam bahasa Indonesia ayat 1 sampai ayat 19, dan saat ini saya akan bacakan bagi kita ayat 16 sampai 19 di dalam bahasa Angkola. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Panyogiton pamataku pabege-begesa, bibirku pe humitir, jana rohakku pe mabiar, gabe galema au nada adong begogo, tartuk-tuk patku mardala pe nada malo, kupasa ada nomarohakku pe tehun uhuman akka bangso naro mamorangihan. Harupe nada marbatu bona niara, jana bona ni anggur pe swada batuna. Harupe nada mandapot jetun di pembuatan dohok gandum ladang nada marsuha. Harupe biri-biri marmatian sudena, jana nada marisi pahap-pahanan be barana. Sai toktong noma au marjok niroha di bagasan Tuhan, jana maria-ria di bagasan debata si palua au. Dilehen hodo diau gogo songon pat ni ursa, patku di patohong ho, di jagohon hodo au aco sonang, di namardalani au di partoran. Oleh ini masakna, dan biarlah kita Tuhan berkati bagi kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, melaksanakan dalam hidup kita hari lepas sehari. Sekali lagi, shalom. Halo. Horas. Dalam hidup kita hari lepas sehari, saya percaya kita sering menghadapi pergumulan, mengalami kesulitan. Entah itu karena sakit seperti COVID-19 saat ini ya, karena ekonomi yang anjlok, ya karena imbas daripada COVID ini jelas ekonomi merosot. Ya mungkin karena keluarga kurang cocok satu dengan yang lain ya, karena masalah di dalam kehidupan berkeluarga kita, atau masalah anak-anak yang sulit kita hadapi di dalam hidup kita. Bagaimana pikiran kita terhadap Tuhan? Cukupkah holan martang yang sajo? Cukupkah kita hanya berdoa saja? Atau dengan air matakah? Atau dengan kemarahankah? Atau dengan patah hatikah? Putus asakah? Marsaharsak ate? Dabe suni pardulihon besudi, atau dengan menyesalkah kita? Kenapa kita sekarang berada dalam situasi itu seolah-olah Allah tidak peduli dengan kita? Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam firman Tuhan tadi, waktu sakit penyakit terjadi, ya, ada sampar, ada gejolak daripada laut, air, hutan, dan sebagainya,
Firman Tuhan katakan dan Habakuk berkata, ketika aku mendengarnya, memang jelas ya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tidak hanya itu, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Saudara perhatikan ini, bahwa seluruh tubuhnya, seluruh hatinya, secara fisik dan secara psikologis, secara jiwani, jelas apa? Gemetar, takut, menggigil, dan juga mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Namun yang sangat luar biasa kalau kita perhatikan, dan inilah yang seharusnya menjadi bagian kita dalam firman Tuhan. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Makanya saya buat tema kita pada malam hari ini, tegar di tengah badai. Sekali lagi, tegar, kuat, teguh di tengah badai. Nah, inilah kita perhatikan ini waktu Yerusalem ya, di mana Nebukadnezar menjarah ya masalah yang terjadi di Yerusalem, ini masalah politik, dan walaupun itu terjadi, firman Tuhan tadi katakan, walaupun dia gemetar, namun dengan tenang. Sekali lagi, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang mendatangi kami. Apakah hanya situ? Tidak, masih ada lagi yang lain. Apalagi yang terjadi selain masalah politik, ya, masalah dalam dunia, di dalam kehidupan mereka, ya, ada lagi dikatakan sini, kehidupan sehari-hari juga rupanya, dan masa depan hancur total. Sekali lagi, kehidupan sehari-hari, tidak hanya sehari-hari, juga masa depan hancur total. Makanya dikatakan dalam ayat yang ke-17 itu ya, sekalipun pohon ara tidak berbuah. Ini yang paling sering ada dalam hidup kita. Masih ingat itu di mana Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Ya, karena mereka kelaparan waktu itu pagi-pagi dan tidak ada buah ara, dan rupa-rupanya ini kehidupan sehari-hari ini, dan itu tidak berbuah. Ya, aku tetap beria-ria. Sekali lagi, aku tetap beria-ria, bersukacita dan bersorak-sorai. Yang kedua, sekalipun pohon anggur tidak berbuah. Nah, biasanya kan kalau ada anggur, yang biasanya ada itu apa ada? Ada sukacita, ada kegembiraan, ya. Karena dalam pesta-pesta yang kita lakukan itu, ya kita akan ya ada sukacita lah, melambangkan kemakmuran dan damai sejahtera, dan itu tidak ada lagi. Tapi Habakuk katakan, aku tetap beria-ria, bersukacita dan bersorak-sorak. Tidak hanya itu, hasil zaitun mengecewakan, yang disukai, ini hal-hal yang disukai ya, ya sangat mengecewakan seperti pasangan kita, tak itu karena suami yang marah-marah, ya, istri yang matu bek-bek ya, atau terputus pacar ya kalau anak muda ya, atau hamba Tuhan tidak peduli ya, atau banyak orang sekitar kita, orang yang kita cintai tidak mau tahu dengan kita. Ya, bisa mengecewakan kita. Firman Tuhan katakan apa di sini dilakukan oleh Habakuk? Aku tetap beria-ria. Aku tetap bersukacita. Aku tetap apa? Bersorak-sorai. Bisa dosongin wae naraku mate. Malo matu bek-bek do sana muruk-muruk amat teh di bagas ate. Inda dong be ikan asin pamana teh. Nah, ya. Dapat kita ringkaskan menurut ayat-ayat ini bahwa perekonomian juga apa? Perekonomian juga telah gagal total. Tadi masalah politik telah gagal total. Ya, ada badai yang hebat sudah terjadi, tapi juga terjadi apa? Ini masalah perekonomian, ya, di mana dikatakan tiga hal. Yang pertama tadi pohon ara,
anggur zaitun, yaitu tanaman permanen dan konsumsi sehari-hari itu hancur, ya. Yang kedua, berikutnya tanaman di ladang-ladang, yaitu tanaman bulanan tahunan untuk sembako seperti gandum, ya kalau di kita padi, ya, atau silalat, yakni sumber kehidupan sehari-hari tidak berhasil, ya. Atau apa? Seperti itu boleh kita gambarkan seperti gaji bulanan dan harian, ya. Bonus hancur, tidak ada lagi, ya, atau berkurang. Tidak hanya itu, kawanan domba dan ternak sapi dan ternak lainnya sudah mati. Ya, istilahnya itu kebutuhan nabati kita juga, ya, itu juga berkurang. Bahkan tidak ada lagi karena sudah marragean, ya, sudah marmatean. Sudah semuanya hancur total. Tapi walaupun demikian, dia tetap beria-ria dan tetap bersukacita. Yang keempat, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, aku tetap apa? Bersorak-sorak kepada Tuhan. Jadi dalam hal ini Calvin mengajarkan kepada kita, dia berkata, lewat kitab Habakuk ini, ya, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita agar mempergunakan kesempatan di dalam segala hal untuk tetap setia, untuk tetap tunduk, untuk tetap bersukacita, untuk tetap datang kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi jangan langsung kita apa? Langsung mandele, langsung ya seolah-olah perasaan kita begitu sulit sehingga kita tidak lagi mau beribadah, tidak lagi mau berdoa, tidak lagi mau bernyanyi, tidak mau lagi datang kepada Tuhan. Justru kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan yang makin dalam, itulah pergumulan-pergumulan yang sulit itu punlah yang membuat kita apa? Kita semakin datang, semakin dekat, semakin setia kepada Tuhan. Nah, inilah ya, ini gambar yang saya buat. Ya, kalau sekarang ini pohon ara ya seperti nasi inilah ya. Ada ayam gorengnya ya, ada telurnya dan sebagainya. Terus ada yang kedua deposito. Ya, deposito yang pensiun biasanya ada deposito ya karena yang lain-lain atau yang lain lah, umpamanya hal-hal yang lain. Atau ini, saudara perhatikan ini gandum-gandum terbakar semua. Ya, sapi juga apa? Mati, domba-domba juga habis. Jadi inilah yang terjadi, baik tanaman tahunan, baik tanaman harian, baik tanaman bulanan, ya, gandum, padi, kambing, semua hancur atau kena rabies, sakit, ya. Tapi tetap apa? Tetap dia bersukacita, tetap bersorak-sorak. Bagaimana Habakuk menanggapi situasi ini, ya? Bagaimana Habakuk menanggapi keadaan yang sulit, baik secara politik, badai yang dari alam, laut, sungai dan segala angin badai dan segalanya yang datang juga, tanaman harian, bulanan, semua hancur total. Ya, 3 reaksi Habakuk sebenarnya, 3 reaksi bisa terjadi, bukan 3 reaksi Habakuk. Sebenarnya saya maksudkan ada 3 reaksi biasanya terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, dia tidak meledak. Ya, ini dia tidak meledak dalam kemarahan. Sekali lagi, Habakuk tidak meledak dalam kemarahan kepada Allah dan tidak berkata, Tuhan, mengapa engkau menghancurkan orang-orang pilihan-Mu? Jadi dia tidak menuduh Tuhan bertindak tidak adil dalam hidupnya. Jadi dia tidak meledak, dia tidak marah, dia tidak betul-betul menyulik atau membuat Tuhan seolah-olah tidak bertindak adil kepada. Yang kedua, dia tidak berpura-pura bahwa malapetaka atau sakit penyakit itu tidak ada. Nah, jadi sekarang ini kan banyak orang berpikirkan COVID itu tidak ada, kan? Atau itu hanya ya biasa-biasalah. Nah, sehingga dia pergi kepada hal-hal yang apa itu namanya itu, kepada hal-hal yang fantasi, ya. Jadi itu ya itu terlalu mengerikanlah untuk dipikirkan.
Nah, seperti itu ya. Itu bukan kapasitas saya, bukan kapasitas kita. Ya mereka-mereka yang di pemerintah sajalah, yang penguasa lah yang memikirkan, orang-orang pintar sajalah yang boleh memikirkan itu. Itu bukan masalah saya, atau tunggu sajalah. Tapai ida mah nama saon, kira-kira begitu ya. Mulu hata di sipiongot kasoni, tapai ida mah songoni nina teh. Nah, itu yang kedua, dan itu Habakuk tidak lakukan. Tapi apa yang Habakuk lakukan? Ini yang ketiga, dan seharusnya ini yang kita lakukan dalam hidup ini. Apa itu dikatakan sini? Secara cermat, ya, bahwa Habakuk mengatakan secara tegas, meskipun ini semuanya terjadi, aku akan tetap bertahan. Aku akan tetap tegar. Aku akan tetap bersandar kepada Tuhan. Aku akan tetap setia. Sekali lagi, meskipun masalah yang begitu besar ya terjadi dalam hidupku, perhatikan ini dengan cermat. Karena inilah yang menjadi bagian kita juga, supaya kita bisa berkata apa? Aku akan tetap tegar. Aku akan tetap kuat. Aku akan tetap bertahan, aku akan tetap bersandar kepada Tuhan, aku akan tetap setia kepada Tuhan. Jadi dang mandele ate. Nah, Habakuk di sini berkata, aku akan bersukacira, bersukaria di dalam Tuhan. Marolopolok maahu. Aku akan bergembira karena Allah adalah apa? Keselamatanku. Dialah yang memampukan saya untuk keluar dari situasi yang sulit ini. Aku tidak akan menuduh bahwa Allah tidak setia kepadaku, tetapi aku akan bersukacita. Aku akan tetap tegar, kuat di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Inilah yang menjadi seharusnya ya apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Ada apa? Nah, kan kita bertanya, mengapa? Ya, mengapa bisa Habakuk bisa bertahan, bisa bersukacita, bisa beria-ria, sedemikian ganasnya, sedemikian beratnya persoalan hidup yang dihadapinya dan bangsanya ya. Tadi sudah saya katakan ada badai dari alam sekitar, ada penyakit sampar, dan juga ada kerusuhan politik, dan juga keekonomian baik harian dan bulanan dan tahunan betul-betul hancur. Tapi mengapa Habakuk dapat bertahan, dapat bersukacita di dalam Tuhan? Dikatakan sini, Tuhan adalah kekuatan saya, dan Dia tetap membuat kakiku seperti kaki rusa, dan membuat saya berjalan di tempat-tempat yang tinggi. Ada 3 hal nanti yang akan kita perhatikan ini. Dikatakan di sini, kakiku, kakinya seperti apa? Kaki rusa. Yang kedua, ada tempat tinggi. Yang ketiga, Dia membuat aku berjalan. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, Tuhan membuat kaki kita seperti kaki rusa. Sebenarnya kalau di dalam terjemahan yang lain, ini kaki rusa adalah domba bighorn, ya, domba bighorn. Dan mengapa domba bighorn, ya, domba yang bisa ini naik ke puncak tinggi? Nah, firman Tuhan katakan karena kakinya, kaki mereka, kaki domba-domba ini, ya betul-betul kaki yang keras, ya, kukunya yang terbelah. Ini kuku pasti ya, pasti dapat mencengkram bukit-bukit atau batu-batu cadas yang keras itu. Jadi ada seperti kukunya yang terbelah 2, dan itu sangat tajam sehingga tidak akan terselip ya. Sehingga kaki mereka dapat memanjat. Ya. Domba ini tidak akan slip, domba ini tidak akan jatuh. Ya. Tapi mereka akan apa? Mereka bisa naik
Karena apa tadi? Kakinya. Perhatikan di sini bahwa titik kekuatan domba ini bukan pada kekuatan domba itu saja, tetapi apa? Desain Allah. Sekali lagi, karena desain Allah kepada kakinya. Ini perlu kita ingat bersama bahwa titik kekuatannya bukan pada dirinya, bukan pada dombanya, tapi apa? Pada desain kaki domba itu sendiri. Makanya yang digunakan di sini tadi sudah saya ungkapkan adalah domba Bitcoin. Jadi sukacita Habakuk karena kakinya dibuat seperti apa? Kaki rusa, seperti kaki domba Bitcoin yang dirancang oleh Allah untuk perjalanan di atas tanah yang paling sulit. Artinya Allah sendiri yang memberikan kekuatan itu kepada siapa? Kepada domba itu. Allah lah yang merancang dan memberikan kekuatan kepada setiap kita jika ada apa? Jika ada badai. Jadi bukan karena kepintaran kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena hebatan kita, bukan karena kita sudah terbiasa menghadapinya, tetapi karena Allah sendirilah yang merancang ya dan memberikan kekuatan kepada setiap kita di saat ada apa? Badai, di saat ada COVID, di saat ada duka cita, di saat ada sakit penyakit, di saat ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Saya sudah tunjukkan tadi gambar, dan inilah kaki yang dirancang Tuhan bagi apa? Domba Bitcoin itu, ya. Memang luar biasa kuatnya, sehingga batu-batu yang keras pun dia bisa hadapi, ya, bisa dia lampaui dengan baik, karena Allah sudah merancang apa? Merancang kukunya, merancang kakinya untuk menghadapi badai itu. Makanya kita juga anak-anaknya dirancangnya kekuatan bagi kita untuk menghadapi apa? Menghadapi situasi penderitaan, pencobaan, pergumulan yang sedang kita hadapi. Yang kedua, tempat tinggi setiap kita. Kalimat dikatakan sini, berjalan di tempat-tempat yang tinggi. Jadi ini bukan maksudnya ya sedang rekreasi ya, atau retreat yang mendaki gunung ya. Bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksud oleh firman Tuhan di sini adalah tempat tinggi yang berkonotasi menantang kita. Tempat yang sulit. Kalau dalam terjemahan kita yang sebenarnya adalah pencobaan yang sedang kita hadapi. Karena makin tinggi sebenarnya kita, ya semakin tinggi semakin ada apa? Badai yang makin keras. Ya. Jadi kalau iman kita juga semakin bagus, itu biasanya juga badainya semakin keras. Ya. Ada pencobaan-pencobaan dalam hidup kita. Jadi janganlah merasa bahwa kalau ada pencobaan itu seolah-olah Allah yang tidak peduli dengan kita, tapi justru itu untuk meningkatkan kemampuan kita. Ini adalah salib yang kita pikul, seperti sakit penyakit, atau ekonomi tadi, atau masalah kita, masalah anak, dan sebagainya. Jadi itu jangan kita jadikan seperti seolah-olah Allah tidak peduli dengan kita. Amang Dr. Julianto Simanjuntak berkata bahwa dalam tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa itu seperti Abraham, Daud, dan yang lainnya itu, sebenarnya mereka bisa menjadi tokoh yang hebat karena apa? Karena adanya penderitaan, adanya pencobaan, adanya salib yang keras, ya. Ada tempat tinggi yang mereka hadapi. Jadi seperti rusa ini, seperti domba Bitcoin ini dalam menghadapi menghadapi tebing-tebing tinggi itu, justru dia bisa melampauinya karena dia tahu itu memang tempatnya. Jadi kita jangan merasa bahwa Allah tidak peduli saat kita menghadapi pencobaan, atau Allah sedang apa? Sedang marah kepada kita, sedang membuat kita sulit. Enggak. Tapi tempat tinggi ini adalah sesuatu yang akan menolong kita untuk makin kuat di dalam Tuhan. Jadi itu pencobaan salib yang harus kita hadapi dan pikul, ya.
Baru dikatakan yang ketiga, ia membiarkan aku berjejak-jejak di bukit-bukit. Patku di patohongho, di jagohonho dua aco sonang. Itu dalam bahasa Angkolanya ya. Ya, saudara perhatikan ini, dia membuat saya berjalan di tempat-tempat yang tinggi. Jadi ini bisa diterjemahkan, dia membawa saya ke tempat yang tinggi itu. Jadi seperti Abraham ada pencobaan yang berat, ya, dia berjalan ke sana, ya, supaya dia semakin kuat di dalam Tuhan. Atau dia mengizinkan saya pergi ke sana meskipun sangat berat dan sulit bagi saya. Ya, siapa bilang bahwa pencobaan itu gampang ya? Ya, kadang-kadang kan kita berpikir, kenapa ini diizinkan Tuhan kepada kita? Kenapa begitu sulit saya hadapi hidup ini? Kenapa pekerjaan saya harus berhenti? Kenapa saya harus sakit? Kenapa COVID-19? Kenapa ada banyak? Padahal sebenarnya Tuhan sendiri apa? Mengizinkan kita pergi ke sana. Tuhan justru membiarkan kita berada dalam situasi yang sulit itu. Dalam hal inilah Allah mengizinkan kita berada di tempat yang sulit berat itu. Namun, ya, inilah yang menjadi kuncinya. Saudara perhatikan ini. Memang benar ada ada kesulitan, ada pencobaan, ada sakit penyakit, ada tantangan, ada duka cita, ada ekonomi yang sulit. Namun perhatikan, namun Allah adalah kekuatan kita. Dan Habakuk, dan seharusnya kita juga yakin bahwa Allah akan memampukan kita melakukan apa yang tidak sanggup ya kita lakukan sendiri. Ya, kan kita terbatas. Adong do keterbatasan tadi pernguluonon. Makanya mari kita sadari bahwa Allah yang akan memampukan kita, atau saya buat di sini, dia sendiri yang akan merencanakan kekuatan bagi kita untuk apa? Untuk mampu menghadapi masalah itu, tantangan itu, sakit penyakit itu, supaya bisa apa? Supaya bisa kita bersuka cita. Mari kita ingat saudaraku bahwa jadi mengapa kita mampu bersuka cita, bertahan, bersorak dalam menghadapi pencobaan, dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit, menghadapi sakit penyakit atau duka cita, menghadapi banyak gejolak badai yang begitu hebat. Kenapa kita bisa tegar dan kuat ya? Karena Tuhan itu apa? Baik bagi kita. Jadi jangan katakan bahwa Allah sedang menghukum Anda. Tidak. Tuhan itu baik, sangat baik dan teramat baik buat kita. Yang kedua, dia juga sangat bijaksana ya. Sehingga dalam situasi yang sulit itu pun sebenarnya dia sudah merencanakan. Dia sudah sedang merencanakan kekuatan bagi kita. Dia akan merencanakan kekuatan bagi setiap kita jika ada badai atau pergumulan itu. Jadi kita jangan takut, jangan gentar ya. Tapi kita justru mampu bertahan di dalam Tuhan. Dan dia tidak akan apa? Membiarkan Anda sendirian. Sekali lagi saya mau katakan, dia tidak akan membiarkan Anda, membiarkan keluarga Anda sendirian. Itu harus kita ingat ya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, ini dalam bahasa kola sang ahape cobaan nani bulus bunu, cobaan nasomal dialami jolma depe. Tapi yang gode bata burjudo. Nah, sekali lagi burjudo. Baik ya. Merningot janjina. Nada pola di padiar ia hamu dicoba. Lobi sian natolap gugumunu. Buddha hatiha ro cobaan tuhamu. Lehenon niado dalan dihamu. Aco tahan hamu manaon cobaan i. Mungkin ada baiknya kita baca bersama dulu dalam bahasa Indonesia ini. Kalau boleh kita kita hafal bersama ya. Mari kita katakan, walaupun mungkin ya hanya di hati kita di situ, saya rindu kita bersama-sama membacanya walaupun dalam mood yang kelihatan, yang kedengaran hanya saya. Mari kita katakan bersama-sama 1, 2, 3.
pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan apa? Kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekali lagi, ada jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kamu dapat bertahan, kamu dapat setia, kamu dapat tegar, kuat karena Allah sudah merencanakan bahkan bersama Anda untuk menghadapinya sehingga Anda pasti bisa keluar dari situasi itu. Sehingga kita bisa bersukacita, bersorak-sorai, bersyukur, memuji, dan memuliakan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu menjadi bagian kami, dan biarlah kami menyadari bahwa betul dalam hidup ini ada badai, ada pencobaan, ada pergumulan, ada penderitaan, ada banyak hal yang membuat hati kami betul-betul mengalami pergumulan-pergumulan yang sulit. Baik itu karena ekonomi, politik, sosial, dan juga karena keluarga, karena pekerjaan, karena anak-anak, dan berbagai masalah karena sakit, penyakit, dan juga berbagai hal yang kadang-kadang tidak mampu kami hadapi. Tetapi kami sadar sekarang bahwa Allah kami ada di sana. Allah kami akan berbuat sesuatu buat kami, bahkan merencanakan kekuatan khusus bagi setiap kami, memberikan jalan keluar bagi setiap kami, supaya kami dapat melaluinya, sehingga kami boleh bersukacita, bersorak-sorai, memuji-muji, bersyukur kepada Tuhan Allah kami yang baik, Allah yang sungguh-sungguh meneguhkan dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau dalam nama Yesus. Amin. Saya tidak tahu apakah ada pertanyaan atau sesuatu. Kami persilakan. Baik, Abang Inang, mungkin sebelum kita berdoa, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan kepada Abang Pendeta, kami persilahkan. Silakan Abang Inang. Ya doa dong. Sifatnya direnungkan, Amang. Bukan Iya. untuk bertanya, tetapi untuk direnungkan lebih dalam. Terima kasih, Silakan. Amang. Oh iya. Makasih Amang Limbong. Ya doh, sesi bio-bio dong. Oh, salam Mama. Tak nadong do sesi bio-bio. Salam Mama. Salam. Tak ada tambahan atau pergumulan Oh, iya. pertanyaan. Iya, ada. Jadi pertanyaannya begini, Mang. Nabi Habakuk yang dalam penderitaan bisa beria-ria. Tetapi bagaimana umat Kristiani sekarang ini dalam COVID-19 ini? Yang pasti akan menjadi ataupun menjadi beban moral ataupun suatu yang tidak bisa dilupakan dalam sejarah. Mungkin itu, Bang. Terima kasih. Iya. Sekali lagi, itu realita. Nggak bisa kita katakan bahwa COVID ini tidak menyengsarakan.
sekali lagi, tadi dalam ayat 16 itu gemetar, ya. Saya takut sampai ke sumsum. Jadi betul-betul memang baik roh, jiwa, tubuhnya, ya seluruh kepribadiannya gemetar, ketakutan, kesulitan toh. Itu dialami oleh Habakuk, dan semua tokoh-tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu katakan, ya Paulus juga katakan, saya mengalami pergumulan karena karam, ya karena dicerca, karena dipenjara, karena ini, ya ada pergumulan itu jelas, itu ada tantangan itu jelas. Ya saya dipersulit, ya saya mengalami, tapi tidak membuat dia undur dari siapa? Dari Tuhan. Jadi dalam ayat 16 itu ya secara jelas itu firman Tuhan katakan tadi bahwa ya panyugiton, kalau dalam bahasa Angkola ya panyugiton doanya. Jadi ya tulang-tulangku saya akan kemasukan sengal ya. Namun dengan tenang. Nah ini yang merupakan harus kita lakukan, tenang. Nah, jadi kita boleh datang kepada Tuhan walaupun ada apa, ada pergumulan yang bergerombol, sebenarnya kata yang digunakan bergerombol, menyerang dari berbagai pihak. Jadi gara-gara COVID ini kan ya tubuh kita juga lemas sekarang kan, tidak boleh kemana-mana. Ya, dan juga ekonomi ya. Ada yang sudah tutup ya, berbagai ekonomi saya rasa sekarang ya, tidak hanya perhotelan, pariwisata, tapi juga ya semua sekarang hancur ya. Jadi perdagangan juga, ekonomi banyak itu yang kesulitan, itu bergerombol menyerang kita. Nah, jadi kalau kita tidak tenang, ya pasti kita bergumul. Dan akhirnya terjadilah terjadilah pergumulan antara suami dan istri, ya, tidak lagi berpikir jernih, tidak lagi marbadai nama tok kan, jadi tidak lagi apa yang harus dibuat, sudah seperti itu. Padahal kalau kita tenang, ada banyak hal yang pasti Tuhan lakukan dalam hidup kita ini. Ya kadang-kadang kita tidak mampu. Saya masih ingat kesaksian Bapak Dr. Julianto, ya waktu dia kena COVID, ya jelas dia katakan, ya saya gemetar, ya saya sangat kesulitan, saya bertanya-tanya kenapa ini harus ada di dalam hidup saya, padahal saya semua sudah lakukan dengan baik, semua protokol kesehatan apapun sudah dilakukan dengan baik, tapi kenapa ini ada? Bahkan dia hampir mati, tapi justru saat-saat seperti itu dia sungguh-sungguh bersyukur, ya datang dan bersandar kepada Tuhan, betul-betul menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan akhirnya dia kuat, imunnya makin tambah, makin marsak dia rupanya, makin susah dia rupanya, dia makin sulit. Nah, Pak Sigit juga, saya pernah bagi itu kesaksian saya waktu saya mengalami COVID katanya. Jadi terima kasih untuk doa, dan terima kasih juga untuk apa? Untuk semuanya. Tapi dia katakan bahwa saat saya terus bersyukur, saat saya terus bersandar, saat saya berserah dan betul-betul kuat di dalam Tuhan. Jadi kata kuncinya di situ ada tenang, bersyukur, bersukacita, dan menyerahkannya kepada Tuhan, maka Tuhan bertindak. Jadi kalau kita semakin susah, semakin tidak peduli dengan Tuhan, semakin kita bertengkar, semakin kita saling menyalahkan, ya kan itu tunjuk kan? Ya, pimpinan dengan anak buah saling menyalahkan, ya, di rumah juga saling menyalahkan, dan di mana-mana ya rundut niah nama rundut ni pikiran nama kan, akhirnya rokok, ya rokok nama masih gak, kalau tidak rokok lagi minum, nah, main tuak kan itu tong lului tuak, nah, atau catur, atau nah seolah-olah itu jalan keluar, padahal bukan jalan keluar, itu justru jalan maut, ya kan. Nah, jadi mari kita datang kepada Tuhan lah, ya. Mari kita tenang dan bersandar dan menyerahkannya. Karena dalam 1 Tesalonika juga dikatakan, waktu kita berdoa, kita juga di dalam waktu kita memohon, kita juga harus apa? Bersyukur. Jadi tidak hanya meminta, minta, bahkan sampai menangis, tapi tidak pernah apa? Bersyukur. Kalau kita bersyukur memuji Tuhan, itu tandanya kita beriman
bahwa Allah kita pasti melepaskan kita dari situasi yang sulit itu. Saya terima SMS teman juga, dia katakan, ya sekiranya saya juga mati karena COVID ini, saya bersyukur karena saya pasti masuk surga katanya. Jadi ada ketenangan di dalamnya. Tapi banyak orang justru apa? Justru bimbang, ragu, dan akhirnya ya makin sulit lah. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Tapi mungkin ada teman yang punya pengalaman lain. Karena saya cipiongot majo. Musim batang turun nak madung. Saya cipio-bio pi madung. Bersotik naik. Oh, boleh. Jadi saya yang sangat tertarik emang tadi pemaparan Amang mengenai rusa. Rusa yang memang dipakai di sini domba Bitcoin ya. Itu lebih cocok. Domba Bitcoin sebenarnya lebih cocok. Jadi memang rusa itu memang Tuhan telah desain kakinya untuk mampu berjalan di gunung dengan situasi apapun, dengan batu ataupun dengan jurang, dia mampu berjalan gitu. Dalam ini yang saya tangkap, bagaimanakah kita ya, terus Amang? Halo? Tidak kedengaran suara Amang. Seperti sekarang ini. Itu aja mungkin Amang. Terima kasih. Iya. Saya tadi pertanyaannya kurang jelas Amang. Kurang jelas dulu Ipar. Tolong dulu diperjelas dulu pertanyaannya. Oh ya, oke. Jadi begini Amang, saya tertarik dengan tadi rusa yang di... Kenapa tidak kedengaran dia, Jo? Atau karena saya ini? Oke. Maaf ya. Mungkin. Teknis. Pertanyaannya? Ya. Jadi tertarik dengan rusa tadi ya, ataupun di ayat yang terakhir ya, kalau nggak salah itu, dia telah desain oleh Tuhan untuk mampu berjalan di lereng gunung yang mungkin yang kondisi yang sulit, yang tidak mungkin hewan lain bisa lewati, dia bisa lewat. Dengan kondisi seperti itu, dia telah didesain Tuhan. Jadi yang menjadi yang saya dalam pemaparan, apakah kita pada saat ini telah didesain Tuhan untuk mampu melewati COVID-19 ini? Mungkin gitu, Mang. Terima kasih. Iya. Jadi inilah yang iman seperti ini yang harus kita sadari. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa Allah sedang mendesain kita dalam berbagai situasi, tidak hanya COVID ini. Mendesain seseorang sebagai pimpinan, sebagai manajer untuk mengatasi persoalan itu. Tuhan beri kemampuan. Itu yang perlu juga kita harus sadari. Jadi sehingga sebenarnya kalau kita menyadari bahwa Allah kita itu Allah yang sangat bijak, ya kan, takut akan Tuhan adalah permulaan segala hikmat kan. Jadi kita diberi juga hikmat. Nah, ini kan domba apa ini yang saya sengaja buat ini, domba Bitcoin ini, karena memang dia lemah, takut kepada singa, kepada ini, kepada itu, banyak hal yang membuat dia memang tidak mampu menghadapinya. Tuhan mendesain kakinya ini, sehingga dia bisa bersembunyi ke dolok, ke bukit-bukit yang sulit itu, dan tidak bisa dijangkau oleh singa dan harimau. Nah itu, jadi seperti itu. Jadi Tuhan mendesain, Tuhan merencanakan, Tuhan bersama kita untuk menghadapi pergumulan itu. Nah ini yang kadang-kadang tidak disadari orang, sehingga dia gampang mendele, gampang langsung undur. Seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan dia, padahal enggak. Jadi mari kita sadari ini, bahwa Tuhan sebenarnya pasti menolong kita, memberikan kekuatan kepada setiap kita
jika ada badai itu. Jangan langsung, kapan? Jangan begitu. Kita kadang-kadang mau seperti makan cabai, 2 kali berdoa sudah, sudah langsung undur kan. Wah, enggak benar ini Tuhan, kira-kira begitu. Jangan begitulah. Artinya, mari kita sadari bahwa Tuhan kita betul-betul ada bersama kita. Saya bayangkan waktu pengepungan oleh Nebukadnezar terhadap Yerusalem itu kan bukan hanya 1-2 hari. Itu penghancuran istana, penghancuran bait Allah, dan penghancuran semua. Itu bukan 1-2 hari. 70 tahun mereka ditawan. Dia bukan hanya 5 hari, tapi Habakuk katakan dia punya iman, punya visi bahwa Allah menyanggupkan mereka menahan, menghadapi badai yang sangat sulit itu sekalipun. Kadang-kadang kita langsung undur, langsung mandele, langsung lemah gitu ya. Jadi kita seolah-olah merasa bahwa Allah tidak peduli dengan kita. Padahal betul-betul saya mau katakan Allah sangat peduli kepada setiap kita anak-anaknya. Jadi mari kita tenang, mari kita bersandar, mari kita bersyukur, mari kita berada dalam tangannya yang begitu luar biasa akan menolong dan menguatkan kita. Itu jelas. Nah. Bagaimana kira-kira? Oke, Mang. Terima kasih. Oke.